أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi
maupun kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah serta menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini banyak sekali manusia yang berbicara tentang kemenangan. Banyak manusia bersaing untuk meraih kejayaan. Namun yang patut disayangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan mereka, fokus mereka hanya sebatas perkara duniawi saja, perkara yang bakal ditinggal oleh manusia. Banyak di antara manusia yang bangga ketika menang di dalam sebuah perlombaan. Banyak juga yang bangga ketika menang di dalam sebuah tender. Bahkan tidak sedikit ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dari kalangan manusia yang bangga ketika menang pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Misalnya menang di dalam perjudian ataupun lomba lotre. Akan tetapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemenangan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya, yaitu adalah ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang terus menerus dan tidak pernah terputus. Kapankah itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga dan Allah Subhanahu wa taala palingkan dia daripada dahsyatnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala palingkan daripada dahsyatnya api neraka, masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang paling sukses, dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga, maka ia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Penghuni surga akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Penghuni surga akan selalu hidup, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Bahkan penghuni surga akan selalu muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya. Ini sesuai dengan yang apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yunadi munadin ay fi ahlil jannah. Akan ada seorang penyeru yang menyeru seluruh penghuni surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Wahai penghuni surga, kesehatan bagi kalian, kalian tidak akan pernah ditimpa penyakit selama-lamanya. Wa innalakum antahyau mutu abada. Wahai penghuni surga, kalian akan selalu hidup, tidak akan pernah mati. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Dan kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua. Adapun kenikmatan di dunia ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seberapapun banyak seorang mendapatkan kenikmatan di dunia ini, bahkan kalaulah ia seorang raja di dunia ini, pasti akan ada satu masa di mana dia akan sakit. Akan ada satu masa di mana hatinya sedih, galau, gundah gulana serta khawatir. Yang kaya khawatir hartanya akan habis. Yang memiliki pangkat jabatan kedudukan khawatir, takut akan berpindah kepada orang lain. Yang memiliki kesehatan takut ia akan ditimpa penyakit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang yang memiliki kebahagiaan yang hakiki, yaitu para penghuni surga, Allah berfirman, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wahai penghuni surga, masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak akan pernah merasa sedih maupun merasa takut. Kemenangan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki, kejayaan yang sebenarnya, yaitu ketika seorang Allah Subhanahu wa taala palingkan daripada azab api neraka. Yang mana api neraka ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah sangat dahsyat, sebagaimana yang dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kalian di dunia ini hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka jahannam. Bagaimana tidak panas ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan bahan bakar api neraka jahannam adalah manusia dan bebatuan. Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijarah. Kemudian neraka tersebut dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang tidak kenal pemaaf. Sebagaimana yang Allah katakan, alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengerjakan perintah Allah, dan malaikat tersebut Allah ciptakan khusus untuk menyiksa penghuni neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Api neraka jahannam yang berbeda dengan api dunia. Adapun api dunia akan lebih dulu membakar bagian luar, barulah bagian dalam. Akan tetapi api neraka jahannam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, akan sekaligus membakar bagian luar dan bagian dalam secara bersamaan. Allah berfirman, narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati jantung manusia yang menghuni neraka. Penghuni neraka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidak akan mendapatkan makanan kecuali makanan yang ketika ia makan ia akan tambah tersiksa. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali daripada buah dhari'. Apa itu buah dhari'? Wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima, yaitu sebuah buah yang memiliki duri-duri yang begitu tajam, begitu besar. Ketika duri tersebut masuk ke kerongkongan penghuni neraka jahannam, duri tersebut akan mencabik-cabik usus, mencabik-cabik kerongkongan penghuni neraka jahannam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka akan diberikan makan daripada buah zakum, yaitu buah yang memiliki aroma yang paling busuk, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zaqum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum." Kalau saja seandainya satu tetes daripada getah buah zakum Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi ini, maka itu sudah cukup untuk merusak seluruh kehidupan penghuni dunia. Allah katakan, la'akiluna min syajarin min zakum. Penghuni neraka pasti akan memakan buah zakum, meskipun mereka tidak mau memakan buah tersebut. Allah katakan, famali'una minhal butun. Mereka akan mengisi perut-perut mereka, lambung-lambung mereka dengan buah zakum, buah yang mereka benci. Di antara azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka kelaparan, ketika mereka kehausan, Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk melihat apa yang Allah berikan kepada penduduk surga berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sehingga penghuni neraka memanggil penghuni surga, wanada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka memanggil kepada penghuni surga, an afidhu alaina minal ma', berikanlah kepada kami sedikit daripada air, au mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu. Namun penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan perkara-perkara tersebut bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya di dunia. Maka ketika penghuni neraka sudah putus asa, mereka berteriak kepada malaikat Malik, malaikat penjaga neraka jahannam. Mereka mengatakan, wanadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, minta saja kepada Tuhanmu agar kiranya dia mewafatkan kami saja. Maka Malik mengatakan, qala innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di dalam neraka jahannam. Maka kemudian penghuni neraka jahannam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala belas kasihan. Mereka meminta agar azab yang Allah timpakan mereka dikurangi sedikit saja, barang satu hari saja. Allah mengatakan, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang ada di dalam neraka berteriak meminta kepada malaikat penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabbmu, berdoalah engkau kepada Rabbmu, yukhaffif anna yawman minal azab, agar kiranya Allah mampu dan mau meringankan bagi kami siksaan walaupun satu hari saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab dengan tegas, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah siksaan tersebut.
kami tidak memiliki apa-apa bagi kalian kecuali tambahan adab dari hari ke hari yang lainnya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika penghuni neraka jahanam sudah putus asa, mereka berteriak, mereka meronta-ronta, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka jahanam. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini sehingga kami mampu kembali ke dunia untuk beramal saleh, amalan yang kami tinggalkan semasa kami hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala balas perkataannya dengan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah berikan kepada kalian umur yang dengan umur tersebut hendaknya kalian mampu berfikir. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu telah datang kepada kalian Rasulullah, telah datang kepada kalian ajaran Rasulullah, telah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rambut kalian yang hitam kemudian memutih, yaitu tulang kalian yang kuat kemudian melemah, yaitu pandangan kalian yang tajam kemudian rabun, yaitu gigi kalian yang kemudian tanggal. Bukankah itu merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala? Namun kalian remehkan peringatan tersebut. Kalian tidak mengerjakan perintah Allah, kalian mengerjakan larangan Allah. Maka Allah katakan, fadzuqu, maka rasakanlah azab ini. Famalil zalimina min nasir, tidak ada bagi orang yang zalim satu penolong pun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengetahui ayat-ayat di atas, maka hendaknya kita memahami bahwasanya kemenangan, kejayaan yang hakiki, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan seorang hamba di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala palingkan seorang hamba daripada panasnya api neraka jahanam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun orang yang susah hidupnya di dunia ini, ia adalah orang yang miskin, ia adalah orang yang setiap hari merasakan kesedihan, gundah gulana. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia, ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia menjadi orang yang menghuni surga kelak di akhirat, maka dia akan melupakan kesedihan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah ketika hidup di dunia, wa huwa min ahlil jannah, akan tetapi dia merupakan orang yang Allah tetapkan menjadi penghuni surga. Fayusbaghu fiha sabrah, maka Allah celupkan orang tersebut satu kali celupan saja di dalam kenikmatan surga. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hal ra'aita bu'san qat, apakah engkau pernah merasa susah barang satu kali pun? Hal marra bika syiddatun qat, apakah engkau pernah merasa sengsara di dunia barang satu hari pun? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ya Rabb, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesusahan ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan ya Allah. Satu celupan di dalam surga mampu melupakan orang daripada kesusahan, kesengsaraan yang ia alami ketika hidup di dunia. Namun sebaliknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya di muka bumi ini, orang yang paling kaya, orang yang paling memiliki harta, orang yang memiliki kedudukan, jabatan, orang yang paling merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini. Akan tetapi ia merupakan orang yang ditakdirkan Allah untuk masuk ke dalam api nerakanya. Ia adalah orang yang diputuskan Allah untuk masuk ke dalam api nerakanya. Maka kemudian fayasbaghu fiha sabrah, orang tersebut diambil kemudian dicelupkan di dalam api neraka satu kali celupan saja.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, "Hal ra'aita khairan qat?" Apakah pernah engkau merasakan kebaikan satu kali saja? "Hal marra bika na'imun qat?" Apakah pernah engkau merasakan satu kenikmatan saja di dalam hidupmu? Maka dia mengatakan, "La wallahi ya Rabb." Demi Allah tidak pernah ya Allah. Bagaimana satu celupan di dalam neraka jahanam mampu melupakan seorang hamba daripada kenikmatan-kenikmatan yang ia alami ketika hidup di dunia. Maka dari sinilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hendaknya firman Allah di dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-11 menjadi panutan kita, di mana Allah mengatakan, "Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim. Itu merupakan kemenangan yang besar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.